Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran 5 dan 6 ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, dan juga muatan matematika. Oleh karena itu, Pak Guru berharap kalian tetap semangat ya. Baik anak-anakku, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita masih belajar tentang menulis dengan huruf tegak bersambung ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah berlatih, sudah mempraktekkan bagaimana cara menulis dengan huruf tegak bersambung ya. Pak Guru berharap kalian tetap latihan terus, tetap praktek. Karena dengan latihan, tulisan kalian akan bertambah bagus, akan bertambah rapi, dan akan mudah dibaca oleh Pak Guru dan oleh orang-orang lain. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ayo membaca. Bacalah teks puisi yang dibuat oleh Lani. Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Anak-anakku sekalian, setelah kalian membaca puisi yang dibuat oleh Lani, nah, sekarang tulislah puisi Lani tersebut dengan huruf tegak bersambung, ya. Nah, di puisi tadi ada 4 baris. Kalian disuruh menyalin dengan tulisan tegak bersambung. Pak Guru ingatkan kembali, untuk memulai tulisan tegak bersambung, kalian dapat memulainya di kolom yang ketiga atau yang diberi tanda merah oleh Pak Guru ya. Jadi kolom ketiga itu adalah kolom tengah-tengah. Nah, kemudian lurus ke kanan dan tidak boleh keluar garis ya, supaya tulisan kalian terlihat rapi ya. Paham ya anak-anak? Nanti di sini ada 4 baris. Kalian silakan disalin di kolom-kolom yang sudah disediakan oleh Pak Guru. Nah, sekarang kita lanjut. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, di sini kira-kira apa yang sedang dikerjakan oleh Lani? Ayo berdiskusi. Apa yang ingin kamu ketahui tentang gambar di atas? Nah, untuk mengetahui tentang kegiatan yang ada pada gambar di atas, tentunya kita harus membuat latihan membuat kalimat pertanyaan berikut jawabannya. Ya, di sini Pak Guru akan memberikan contoh. Ya, contoh yang pertama adalah kita dapat membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata apa. Misalkan, apa hewan peliharaan Lani? Nah, jawabannya adalah hewan peliharaan Lani adalah kelinci. Pertanyaan berikutnya, apa makanan hewan peliharaan Lani? Jawabannya, makanan hewan peliharaan Lani adalah wortel. Anak-anakku sekalian, untuk mengetahui sebuah gambar, kalian
dapat membuat kalimat-kalimat pertanyaan selain yang sudah dibuat oleh Pak Guru. Tentunya kalian dapat membuat kalimat pertanyaan dengan diawali oleh kata tanya. Ada apa, ada bagaimana, di mana, dan kapan, ya. Nah, nanti kalian boleh berlatih sendiri membuat kalimat pertanyaan berikut dengan jawabannya. Tentunya pertanyaan dan jawaban harus sesuai dengan gambar yang kalian lihat atau gambar yang kalian amati. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Nanti setelah pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti akan dilanjut dengan pembelajaran PPKN dan juga pembelajaran muatan matematika. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Setelah tadi anak-anak belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia, masih belajar bagaimana menulis tegak bersambung yang baik dan tetap rapi. Kali ini anak-anak bertemu kembali dengan Bu Saimah dengan muatan PPKN. Anak-anak terus semangat ya. Pada pembelajaran PPKN yang lalu, anak-anak telah mempelajari contoh-contoh aturan yang ada di sekolah. Kali ini, Bu Ima akan menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Sekolah memiliki aturan. Aturan tersebut harus kita patuhi. Aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Perhatikan contoh berikut. Hari ini Jonas datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Jonas tidak mematuhi aturan datang tepat waktu. Akibatnya, Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Tugas sekolah Lani ada tugas individu dan ada juga tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Misalnya, tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman. Misalnya, tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Tugas individu atau mandiri maupun tugas kelompok harus diselesaikan tepat waktu. Dengan demikian, anak-anak telah berperilaku disiplin karena menyelesaikan tugas tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab dalam mematuhinya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bu Imah tentang muatan PPKN, cara bagaimana kita mematuhi aturan yang ada di sekolah, dan akibat yang anak-anak terima jika tidak mematuhi aturan yang ada di sekolah. Anak-anak seperti tadi Jonas mendapatkan sanksi atau hukuman tidak dapat mengikuti pelajaran matematika atau tidak dapat mengikuti pelajaran-pelajaran yang lainnya. Makanya anak-anak harus tepat waktu dan mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh sekolah agar anak-anak menjadi anak-anak yang disiplin. Setelah ini anak-anak akan belajar dengan Bu Maryani seperti biasa dengan muatan matematika.
Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru. Tetap semangat. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi di Muatan Matematika dengan Bu Mar. Hari ini kita masih akan membahas tentang satuan berat pada sebuah benda tentunya. Nah, di Muatan Matematika ini, anak-anak masih ingatkah kalian dengan macam-macam timbangan dan satuan berat yang sudah kita pelajari sebelumnya? Nah, ingat ya, di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar macam-macam timbangan. Ada timbangan badan, neraca, bebek, digital, timbangan duduk, dan sebagainya. Hari ini kita akan coba memasangkan berat benda yang sesuai dengan gambarnya. Oke. Nah, sebelumnya Bu Guru akan mengingatkan kembali kepada kalian tentang timbangan bebek atau timbangan pasar. Semoga kalian masih ingat ya anak-anak ya. Timbangan bebek atau timbangan pasar ini biasanya digunakan atau lebih sering banyak digunakan di pasar tradisional ya anak-anak. Walaupun sekarang sudah banyak yang menggunakan timbangan digital. Nah, timbangan pasar atau timbangan bebek. Nah, ini ya yang namanya timbangan pasar atau timbangan bebek. Nah, ini adalah timbangan pasar atau timbangan bebek. Timbangan pasar atau timbangan bebek memiliki beberapa anak timbangan yang berbeda-beda. Jadi, untuk menggunakan timbangan bebek atau timbangan pasar ini diperlukan yang namanya anak timbangan. Nah, ini adalah anak timbangan. Ukurannya beda-beda. Ini yang paling besar ukurannya 500 gram atau 5 kilo. Yang ini 2000 gram atau 2 kilogram. Ini 1000 gram atau 1 kilogram. Ini 500 gram atau 5 ons atau setengah kilo. Ini 200 gram, 100 gram, dan yang paling kecil adalah 50 gram. Nah, biasanya anak-anak timbangan ini disimpan. Nah, di tatakan ini, ya anak-anak, kemudian barangnya ditaruh di sini. Nah, nanti ini yang menandakan seimbang berarti beratnya sesuai. Kalau misalkan timbangannya ada di atas, berarti berat bendanya masih terlalu ringan, belum pas. Seperti itu dan sebaliknya ya. Ini yang namanya timbangan bebek atau timbangan pasar. Dan ini yang namanya anak timbangan. Ya, diperhatikan lagi. Sekarang kita akan pasangkan gambar wortel yang ditimbang dengan berat yang sesuai. Nah, perhatikan ini anak timbangannya. Ini pakai timbangan bebek semua ya anak-anak ya. Nah, perhatikan ini timbangannya, satu timbangan ini beratnya 1 kilo. Jadi dia menggunakan yang beratnya 1 kilo ya. Nah, perhatikan wortel yang pertama. Ini hanya ada satu anak timbangan yang beratnya 1 kilo. Berarti wortel ini beratnya adalah 1 kilogram. Kita tarik garis, nak. Nah, kita tarik garis ya. Berarti gambar pertama dengan berat yang 1 kilogram. Lalu berat yang kedua, wortelnya lebih banyak nih. Anak timbangannya pun lebih banyak. Ada 3 anak timbangan. Itu artinya 1 ditambah 1 ditambah 1 dalam kilogram ya anak-anak menjadi ada 3 kilogram. Sekarang kita lihat. Di sini anak timbangan yang beratnya 3 kilogram ada di mana? Oh, ada di paling bawah. Berarti kita tarik garis dari sini ke bawah. Nah, kita tarik garis seperti ini ya. Nah, yang terakhir ternyata wortelnya lebih banyak lagi. Kita hitung ada berapa anak timbangannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak timbangan yang berukuran 1 kg. Berarti 1 kilo ditambah 1 kilo, ditambah 1 kilo, ditambah 1 kilo, ditambah 1 kilo. Sampai 5 kali. Berarti ada 5 kg. Nah, sekarang kita lihat. Hanya tinggal satu nih 5 kg. Kita tinggal tarik garis. Seperti itu ya. Mudah sekali kan anak-anak pembelajaran hari ini? Tapi bukan berarti karena mudah kalian tidak teliti. Jadi, ketika kita memasangkan sebuah benda dengan berat timbangannya atau gambar dengan berat timbangan yang sesuai, kita harus perhatikan baik-baik. Kalau menggunakan timbangan bebek seperti ini, maka kalian harus perhatikan keterangan pada berat timbangannya atau berat anak timbangannya. Seperti itu. Nanti ada lagi menggunakan timbangan kue. Kita harus lihat pada jarum jam yang menunjukkan berat benda tersebut. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillah
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian selalu bersemangat, sehat, dan bahagia selalu. Ingat selalu untuk beribadah, mengaji, sholat ya anak-anak. Jangan lupa juga untuk melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Oke, jangan lupa setelah kita selesai belajar selalu ditutup dengan doa. Ya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak anak-anak atas semangat dan kerja keras kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.